Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 20 Agustus 2021. Kita merayakan peringatan wajib Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Siapakah Santo Bernardus? Santo Bernardus lahir di Prancis pada tahun 1090. Setelah kematian ibunya, Bernardus hidup dalam masa kelam. Namun ia memperbaharui hidupnya dengan masuk ke biara pertapaan yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di biara inilah Bernardus mendapatkan pencerahan dengan tekun merenungkan firman dan bergiat menulis banyak buku. Kemahirannya dalam bahasa Latin membuat Bernardus mampu menerangkan dengan jitu ajaran iman Katolik. Maka Bernardus itu dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang ulung dan pembela ajaran iman gereja. Kemudian Bernardus mendirikan biara dekat Clairvaux atau yang disebut Lembah Hening. Semasa hidupnya, biara pertapaan Santo Bernardus ini berkembang sangat-sangat pesat dan Bernardus diakui sebagai pujangga gereja dan bapa gereja yang terakhir. Santo Bernardus wafat pada 20 Agustus tahun 1153. Ia diangkat menjadi pelindung kongregasi SSCC, Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Beberapa waktu ini diberitakan negara Afghanistan yang kembali dikuasai oleh Taliban pasca penarikan diri tentara Amerika. Lepas dari berbagai isu-isu politik di dalamnya, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Semoga perang berakhir, rakyat sipil tidak menjadi korban, dan nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi. Sungguh, mendengar berita ini membuat hati pilu. Dan kita mau bersama-sama berdoa untuk saudara-saudari kita yang ada di tanah Afghanistan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada 3 kelompok masyarakat yang suka disebut dalam kitab suci. Ketiga kelompok tersebut adalah orang Farisi, yakni kelompok masyarakat penganut murni agama Yahudi. Mereka adalah kelompok garis keras agama Yahudi yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah agama, menjalankan hukum Taurat secara rinci dan cermat. Berikutnya adalah kelompok orang-orang Saduki. Mereka adalah para bangsawan, tuan tanah, dan termasuk dalam majelis agama Sanhedrin. Mereka sangat terpandang karena banyak orang Saduki yang duduk di posisi yang tinggi di dalam dunia politik pada zaman itu. Contoh, imam besar bangsa Yahudi
selalu diambil dari kalangan orang-orang Saduki. Dan selanjutnya adalah kelompok ahli-ahli Taurat. Kelompok ini adalah kelompok cendekiawan Yahudi, ahli mempelajari Taurat. Kelompok ini masuk dalam bilangan Majelis Sanhedrin yang merupakan majelis agama tertinggi dan terlibat secara politis. Para ahli Taurat memelihara hukum dengan setia dan mewariskan kitab-kitab suci ini kepada murid-murid mereka dan berharap murid-murid mereka mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar kisah perihal seorang ahli Taurat yang hendak mencoba Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling terbesar dalam hukum Taurat? Jelas sekali ini cuma ngetes Yesus. Yang bertanya kan seorang ahli. Pasti di balik itu sang ahli ini ingin pamer pengetahuan sekaligus ingin menjatuhkan Yesus. Dalam agama Yahudi ada 613 perintah. Manakah yang paling utama? Ternyata perangkap ini menjadi jebakan Batman untuk si ahli Taurat. Yesus menjawab dengan jitu dan membuat sang ahli Taurat gigit jari. Yesus mengutip doa dasar dalam agama Yahudi yang menjadi rema, yang disebut dengan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Doa dasar ini ditambahkan dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yesus juga menambahkan hukum yang kedua yang dikutip dari kitab Imamat 19 ayat 18 yang mengatakan demikian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban telak dari Yesus ini menunjukkan diri Yesus yang sejati, yakni dirinya adalah kepenuhan hukum Taurat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hanya ada 2 perintah yang Tuhan ajarkan untuk kita. Mencintainya secara sungguh, secara total, dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Sudahkah kita menunaikan itu dalam keseharian hidup kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.